Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Markus 8 ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Aina naing paluahon hosana, mangagohos sado. Alaina aguan hosa alani au dohot alani barita naulii ido palua hosa. Kehilangan nyawa karena Allah dan Injil. Kita hendaknya bersedia kehilangan nyawa demi Injil. Bukan karena hidup kita tidak berguna, melainkan karena tidak ada sesuatu pun, bahkan nyawa sekalipun, yang dapat dibandingkan dengan apa yang kita peroleh bersama Kristus. Yesus ingin kita memilih mengikut Dia dan bukan menjalani hidup penuh dosa dan rasa puas diri. Yesus ingin kita membiarkan Dia yang memimpin kita. Hal ini masuk akal karena sebagai Sang Pencipta, Kristus lebih mengetahui apa arti dari kehidupan yang sesungguhnya daripada kita. Ia meminta ketaatan, bukan kebencian terhadap diri sendiri. Ia hanya meminta kita untuk tidak dikendalikan oleh kecenderungan mementingkan diri kita sendiri. Bagaimana kita hidup agar memperoleh hidup yang kekal, yaitu kerajaan Allah? Pertama, kita harus mengenal kebenaran yang tertulis di dalam Injil. Dengan mengenal kebenaran tersebut, maka kita mengenal kerajaannya dan kehendaknya untuk dikenakan di dalam hidup. Setelah itu kita diajar untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Dengan melalui tahap ini kita dilayakkan masuk kerajaannya. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini kita masih mau menyelamatkan, tanda kutip, nyawa kita, yaitu reputasi, kedudukan, dan kehormatan, atau beranikah kita mengorbankannya demi Injil, demi Kristus? Kedua, jangan tergiur godaan dunia. Ketika iblis menawarkan kebahagiaan dunia dengan fasilitasnya yang indah kepada Tuhan Yesus tegas menolak dan mengatakan bahwa kita harus menyembah Allah dan hanya kepada Dia saja kita harus berbakti. Penolakan Yesus untuk memiliki dan menikmati dunia ini, yang mana dapat menggagalkan karya keselamatan, merupakan kesediaan untuk rela kehilangan nyawanya. Tuhan Yesus mengatakan agar orang percaya juga harus rela kehilangan nyawa. Artinya orang percaya harus rela untuk tidak memiliki hidup dan menikmati kesenangan dunia beserta dosa di dalamnya. Jadi kalau kita bekerja, berkarir, dan melakukan segala sesuatu, kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan lagi untuk kesenangan diri sendiri dan bukan hanya memenuhi ego diri kita sendiri. Dengan demikian apapun yang kita miliki hari ini harus diakui sebagai milik Tuhan, bukan milik kita. Semua yang ada pada kita hari ini adalah hartanya Tuhan. Tentu sepenuhnya untuk kepentingan Tuhan. Hanya orang yang rela kehilangan nyawa yang dapat menjadi sahabat Tuhan. Sebaliknya, kalau seseorang tidak rela kehilangannya, ini berarti ia memilih bersahabat dengan dunia. Maka ia menjadikan dirinya musuh Allah. Karena itu, janganlah mau kehilangan nyawa hanya karena godaan dunia ini. Amin, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mungkin banyak hal yang menggoda kami, tawaran-tawaran untuk kami melakukan hal yang sesuai dan hanya untuk kepentingan diri kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Mampukan kami ya Allah, untuk kami lebih mementingkan-Mu, lebih mementingkan Injil di dalam hidup kami. Karena segala sesuatu yang ada pada kami adalah kepunyaan-Mu dan berasal daripada-Mu. Maka kami mau melakukan segala sesuatu sebagaimana melakukan untuk Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.